Sama-sama neraka jahanam, sama-sama panas itu maksudnya. Gara-gara melihat di YouTube, gara-gara menengok gerakan ateis ini sekarang luar biasa. Artis-artis ateis, artis ateis membuat film hantu. Kalau satu negeri itu film yang masyhurnya film sejarah, berarti masyarakat di negeri itu suka sejarah. Kalau film yang masyhur di negeri itu film dokumenter, berarti masyarakat di negeri itu suka ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Subuh ini tak seperti biasa, kita kedatangan hamba-hamba Allah yang luar biasa. Muhammad Mutawakkil Mahbub, sesuai dengan namanya. Muhammad terpuji, Mutawakkil bertawakal kepada Allah, Mahbub disukai orang. Se-Indonesia ini yang menonton dia, seluruh orang yang menyaksikannya di televisi suka mendengar bacaan. Ada juga yang tak suka, setan, karena dia membacakan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan makin banyak anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Kalau mau turun rahmat Allah, maka cara menurunkan rahmatnya dengan memperbanyak menghafal Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat. Rahmat Allah itu macam burung yang berkeliaran. Bagaimana supaya burung itu hinggap di rumah kita? Kita sebarkan beras, jagung. Begitulah rahmat itu bertebaran. Bagaimana supaya dia singgah tempat kita? Buat anak kita ngapal Quran, baca Quran di rumah, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang orang salah paham tentang rahmat ini. Tetangga saya, Pak Ustadz, anaknya hafal Quran, hidupnya susah. Tetangga saya satu lagi, anak pertama mabuk, anak kedua sakau, anak ketiga narkoba, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ada kesulitan menjadi nikmat, ada harta menjadi laknat. Kalau dengan kesulitan itu makin khusyuk sholat, maka dia sesungguhnya nikmat. Kalau dengan dunia ini makin lalai kepada Allah, maka dia laknat. Jadi cara pandang kita dirubah oleh Islam. Setelah kita berislam, yang kata orang nikmat ternyata laknat, yang kata orang laknat ternyata rahmat. Jadi coba kita renung-renung dulu. Yang kita terima ini membuat kita dekat sama Allah atau makin jauh? Contohnya itu sepeda motor antum. Menurut orang sepeda motor itu nikmat. Tapi kalau antum bonceng mahasiswi, laknat. Antum bawa kajian subuh nih, rahmat. Sepeda motor antum nih, kadang-kadang rahmat, kadang-kadang laknat, Ustaz. Cuman Rabu subuh aja yang rahmat. Nah, itu belum hijrah lagi. Subuh ini pula kita kedatangan tamu-tamu dari Kuala Lumpur, dari Bandar Sri Begawan. Cuma tak bisa dibedakan mukanya, sama macam muka kita juga. Beda kalau tamunya dari Arab. Nah, serumpun Melayu. Mudah-mudahan diikat dengan ikatan Islam,
diikat dengan ikatan Melayu bersama kita di dunia ini, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, hadis yang ke-87. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bisanadihi, dengan sanadnya, babun, bab, fil mubadarati, segera, ilal khairat, kepada kebaikan-kebaikan. Kalau satu khair, kalau banyak khairat. Jadi kalau sudah ada pilihan kebaikan, segera, jangan tunda-tunda. Saya sebetulnya udah lama mau ikut pengajian Riyadhus Shalihin nih. Kenapa belum datang? Inilah nunggu waktu luang. Tak bisa. Segera. Yang sudah ikut online, segera datang. Saya sebetulnya udah lama mau sedekah Pak Ustaz. Terus kenapa belum? Anak saya masih sekolah pula. Nantilah kalau udah kuliah dia baru agak ringan ini. Pas anak udah kuliah, makin besar pula biaya kuliah nih Ustaz. Nantilah kalau anak ini udah kerja. Pas udah kerja, mau nikah pula dia Pak Ustaz. Nantilah kalau udah nikah dia agak ringan ini. Pas udah nikah, hamil pula menantu saya tuh Pak Ustaz. Nanti kalau lahir cucu nih insya Allah, pas lahir cucu makin besar pula, pampersnya aja habis. Sampai akhirnya mati menyesal. Maka kalau udah ada peluang untuk buat baik, al-mubadaratu fil khairat, segera, tak usah pikir-pikir lagi, eksekusi langsung. Wahasi, motivasi. Man tawajjaha li khairin, siapa yang sudah mengarah kepada kebaikan. Ini arah ini dua, ada arah baik, ada arah tak baik. Kalau sudah mengarah dia kepada baik, alal iqbali alaih, terima, ambil, laksanakan cepat-cepat, jangan tunda-tunda lagi. Bil jiddi, sungguh-sungguh, min ghairi taraddud. Taraddud, bimbang, jadi tak jadi, iya tak iya, ngaji tak ngaji, sholat tak sholat. Tak usah bimbang-bimbang, karena bimbang-bimbang itu kerja setan. Alladzi waswisu fi minal jinnati. Jangan dulu, nantilah, masih muda lagi, puas-puaskan dulu mabuk ini. Tak bisa. Segera, min ghairi taraddud, tak boleh bimbang-bimbang, tak boleh ragu-ragu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu nama babnya. Susunannya biasanya 3, bab, ayat, hadis. Habis bab sekarang ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fastabiqul khairat, bersegeralah kamu berbuat baik, berlomba-lombalah kamu berbuat baik. Fastabiqu, berlomba. Dari kata fastabiqu inilah Musa bakoh, lomba baca Quran, menang Muhammad Mutawakkil Mahmud. Lomba mancing Pak Ustaz, macam mana lah mau dapat ikan di kolam pancing? Kolam ikan itu besarnya 100 kali 100. Sudah dikasih makan pagi tadi. Yang memancing 100 orang, ikannya 1 ekor. Judi. Bayar 100, 100, 100, 100. Pesertanya 100 orang. Kali 100.000. Berarti terkumpul 10 juta. Siapa yang dapat ikan ini dapat hadiah 5 juta. Duit siapa 5 juta itu? Duit peserta.
Yang 5 juta untuk biaya operasional. Judi. Tunggulah ikan tadi. Geraklah pancing itu. Rupanya kawan nyenggol di belakang. Manusia ini ada bodoh. Tapi yang lebih parah lagi, dibodohi orang, dan dia sadar dia dibodohi orang, menikmati kebodohan. Dosanya jelas, waktu habis. Kalau memang betul mau memancing, pergi ke sana ke Bagan Beniung, pergi ke sana ke Sungai Kampar, Sungai Kampar, Sungai Indragiri, Sungai Siak, Sungai Rokan. 4 sungai-sungai besar. Begini mancing. Sampai ke tengah sana, bukan cuma ikan dapat antum, buaya pun bisa balik. Ikan-ikan toman besar-besar. Wa qala ta'ala, wasari'u, wasari'u, cepat-cepat, jangan lambat-lambat. Wasari'u, cepat-cepat. Kemana? Ila maghfiratin, kepada ampunan Allah, mir rabbikum, dari Allah, wa jannatin, dan surga. Ustaz Somad, boleh nggak kita beribadah mengharapkan surga? Sekarang saya tanya, boleh tak kita sholat minta surga? Ini ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Ya Allah, berikanlah aku surga. Kau jangan minta surga. Gak boleh kita minta surga. Kalau kita minta surga berarti kita tak ikhlas. Kau ngaji di mana? Allah yang nyuruh. Nabi pun menyuruh. Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta sama Allah, mintalah surga Firdaus. Allah menyuruh, Nabi menyuruh. Kenapa tak boleh? Arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau surga itu luas, jangan antum persempit. Sekarang banyak orang mempersempit surga. Surga itu isinya cuma 3. Dia, bininya, sama mertuanya. Yang lain masuk neraka semua. Surga itu luas. Sudah diluaskan Allah surga, dia pula menyempit-nyempitkan surga. Tak kapan dia diangkat Allah jadi tukang ukur surga. Abduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan Allah, disediakan Allah. Bukan lil musallin, bukan lil shaimin, bukan lil hajjin, bukan lil mu'tamirin. Disiapkan untuk lil muttaqin. Haji, sholat, puasa itu jalannya. Kalau sudah haji, nanti kau jadi muttaqin. Kalau sudah sholat, nanti kau jadi muttaqin. Kalau sudah sholat, kau jadi muttaqin. Kalau sudah puasa, jadi muttaqin. Jadi kalau ada orang sholat tidak muttaqin, berarti belum sampai ke stasiun. Kalau ada orang rajin puasa tidak muttaqin, belum sampai ke tujuan. Baru sibuk di Simpang Panam. Bukit. Harus sampai situ. Belum sampai lagi. Tujuan dari semua ibadah ini adalah muttaqin, takut kepada Allah. Takut berzina, takut minum khamar, takut riba, takut buat dosa, takut masuk neraka. Kalau antum selama ikut ngaji Riyadhus Shalihin ini makin takut sama Allah, teruskan. Tapi kalau antum makin ngaji cuma hafal hadis, hafal ayat, hanya untuk mendebat ulama, berhentilah. Tobat. Bukan berhenti ngaji maksudnya. Berhenti dalam perbuatan istidraj. Dimain-mainkan Allah. Karena niat tak betul. Saya pun kalau makin banyak ngisi pengajian makin takut saya sama Allah, teruskan. Tapi kalau makin pengajian hanya ingin menunjukkan
mengaji di masjid yang besar, jamaah sejauh mata memandang, di stadion, masjid kecil, tak usahlah, musola, nanti. Kita ini mengaji karena orang yang menengok atau karena Allah yang memandang? Karena Allah. Pulang antum nanti ke kampung, diumumkan di masjid, besok subuh kita akan ngaji Riyadhus Shalihin. Tinggal antum berdua aja sama satu jamaah. Yang lain pulang kata dia mau manen. Yang satu lagi kata dia mau masak sarapan. Jangan antum berhenti. Antum bacakan walaupun satu hadis. Antum teruskan. Karena antum mengajar karena Allah, bukan karena orang. Kalau bisa antum rekam. Antum rekam. Syukur-syukur bisa streaming. Di kampung saya tak ada signal Pak Ustadz. Nasib lah. Rekam. Kalau tak bisa streaming, rekam. Direkam. Habis itu dari rekaman itu kita nanti sadar kekurangan kita. Mungkin suaranya kurang kuat. Mungkin suaranya pula terlalu kuat. Jamaah ini tak jujur. Kalau ditanya, gimana? Mantap. Nah, yang jujur itu adalah kamera. Kalau Ustadz, siapa yang mengkritik Ustadz? Dulu almarhumah emak. Kalau saya bawa dia pengajian, balik, macam mana mak? Macam mau mengamuk kau tadi. Jelas tak apa-apa kata kau. Kalau jamaah ini kan segan dia sama kita. Sesudah tak ada mak saya, tak ada lagi orang gitu. Istri Pak Ustadz, mantap kata dia. Sekarang habis ayat masuk ke hadis. Hadis 87. Kalau satu hadis, kalau dua hadisani, kalau tiga ahadis. Maka di situ dibuat wa ammal ahadis, adapun hadis-hadis. Kalau bahasa Inggris tinggal tambah s, singular plural, tambah s, jamak. Kalau bahasa Arab tak bisa. Jamak dalam bahasa Arab ada tiga. Ada yang pakai rumus, tinggal tambah muslim, muslimun, mukmin, mukminun, hadir, hadirun. Ada yang pakai rumus, muslimatun, muslimatun, mukminatun, mukminatun, hadirin, hadiratun. Maka disebut hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, belum berbini, belum bersunat. Itu namanya jamak yang pakai rumus. Ada jamak yang tak pakai rumus. Hadis, ahadis. Pintu apa bahasa Arabnya? Babun. Jamaknya abwabun. Rumah, baitun. Jamaknya buyutun. Jadi namanya jamak taksir. Jadi kalau orang menghafal 5 kosakata bahasa Arab, maka dia otomatis menghafal 10. Karena dihafalnya mufrad dengan jamak. Jadi kawan saya ini pergi umrah dari Kairo nih, dari Mesir. Anak baru tingkat 1. Disuruhlah sama anak lama beli nasi. Pergi kau beli nasi. Di mana? Restoran. Apa bahasa Arab restoran nih bang? Bahasa Arabnya restoran ini mat'am. Apa bahasa Arabnya? Mat'am, pakai ain. Mat'am. Baliklah dia. Dan ditunggu setengah jam hampir sejam balik. Mana nasi tadi? Nggak ada mat'am dah bang. Jadi apa ada? Mat'aim. Mat'aim itu jamak dari mat'am. Orang Makkah tuh kalau menulis tidak mat'am, mat'aim. Rumah makan, rumah makan. Ada sekarang orang di Riau jadi ustadz juga. Kalau ditonton ini kita ambo gitu. Kita tahu dia mat'aim itu jamak dari mat'am.
Masjid jamaknya masajid. Jadi kami sama-sama anak baru. Sama-sama anak baru, baru masuk tahun 1 di Al-Azhar. Datanglah kawan saya ini bertanya ke orang Mesir, ismuka, nama kau siapa? Min aina anta, nama kampung. Habis itu, anta takhtub fi masjid-masjid. Saya bisikkan, masjid itu jamaknya masajid. Anta takhtub fi masjid-masjid, maksudnya kau kalau balik ke kampung ada khutbah di masjid-masjid. Ustaz juga kalau balik juga Ustaz. Kawan saya. Tak boleh sebut nama. Sifat boleh. Wa ammal ahadis, adapun hadis-hadis. Itulah hadis yang ke-87. Fal awwalu, yang pertama. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Badiru. Badiru artinya segeralah. Jadi kalau ada nama orang Badiru arti segera. Siapa nama kau? Badiru. Segeralah. Bil a'mal, bersegeralah beramal. Kalau satu amal, kalau banyak a'mal. Bersegeralah beramal, amal. Fitanan, karena di akhir zaman ini banyak fitnah. Kalau satu fitnah, kalau banyak fitan. Kaqita'il lailil muslim, seperti sepotong malam yang gelap. Malam gelap, banyak ujian, banyak cobaan, banyak fitnah, tak banyak yang bisa dilakukan kalau kita tidak bersegera beramal. Jadi antum bisa bangun subuh ini, alhamdulillah, datang dari jauh-jauh. Saya ini jauh nih Pak Ustaz. Dari mana? Dari Grapari. Grapari sampai gitu. Jauh-jauh datang. Jadi kalau antum bisa datang kayak sepeda motor, kayak mobil datang jauh dari Sudirman, ada datang dari Harapan Raya, ada datang dari, saya dari Bengkalis Pak Ustaz. Jauh, tapi udah ayah saya udah pindah kemari. Karena di akhir zaman ini banyak fitnah macam-macam, maka jangan sampai menunda amal. Asal terniat beramal langsung, jangan tunda-tunda. Saking hebatnya fitnah akhir zaman ini, yusbi'ur rajulu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya sudah kafir. Antum bacalah beritanya, 10 artis terlahir muslim sekarang murtad. Ada dapat kirimannya kan? Artis-artis yang hari raya ini tidak ikut lebaran lagi. Ini perasaan dulu Islam ini. Iya, sekarang udah kafir Pak Ustaz. Na'udzubillah. Wala tamutunna illa wa antum, jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat Islam. Tak tahu kita, na'udzubillah dunia ini ngeri sekali. Au yumsi mu'minan, ada pula yang petangnya beriman, waktu maghrib itu dia masih beriman, wa yusbihu kafiran, besok subuh sudah kafir. Na'udzubillah. Makanya doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'at. Dulu orang otaknya itu, kepalanya itu dipengaruhi orang lain kalau dia bercakap. Kau jangan bercakap sama si anu, kau jangan bertamu ke rumah si anu, kau jangan dekat-dekat sama si anu. Sekarang enggak.
Satu grup WhatsApp sama ateis. Ustaz Somad, tolong ceramahkan di sekolah kami ini tentang Tuhan. Kenapa, Bu? Karena ada udah siswi kami yang ateis. Ateis tak bertuhan. Ada lagi percaya sama Tuhan tapi tak mau beragama. Agama ini tak bagus, agama ini tak bagus, agama ini tak bagus. Tuhan terlalu sempit kalau dipegang satu agama. Dia percaya pada Tuhan tapi tak mau beragama. Namanya agnostik. Sama-sama kafir, sama-sama neraka jahanam, sama-sama panas itu maksudnya. Gara-gara melihat di YouTube, gara-gara menengok gerakan ateis ini sekarang luar biasa. Artis-artis ateis, artis ateis membuat film hantu. Kalau satu negeri itu film yang masyhurnya film sejarah, berarti masyarakat di negeri itu suka sejarah. Kalau film yang masyhur di negeri itu film dokumenter, berarti masyarakat di negeri itu suka ilmu pengetahuan. Film yang paling masyhur di Indonesia, paling viral sekarang, paling banyak penontonnya adalah film hantu. Berarti masyarakatnya, saya tak ada nyebut. Film hantu, beranak dalam kubur. Jadi film ini dulu pernah tahun 70-an, film ini pernah ada 80-an. Jadi di dalam filmnya ini setan-setan mati. Setan-setan mati karena ada ahli ibadah yang membacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mati setan. Sekarang filmnya ini dibuat baru. Yang membuat filmnya ini ateis, tak bertuhan. Dibuatnya film baru. Film yang lama itu dibuatnya baru. Dibuatnya di situ, semua ustadz-ustadznya mati, setannya hidup. Dan filmnya viral. Tak boleh disebut judulnya, karena kalau disebut berarti saya ikut mengiklankan. Iklan gratis. Melawan film tak bisa dengan ceramah. Melawan film mesti dengan film. Maka antum yang punya bakat membuat film, buatlah film-film pendek aja dulu. Tak usah panjang-panjang, 5 menit. Coba buat film pendek. Sekarang semua orang bisa bersaing. Dulu mau masuk TV payah. Sekarang setiap antum bisa punya TV. Channel YouTube gratis. Dulu mau buat film susah. Sekarang kalian bisa buat film-film pendek. Film sejarah Sungai Siak, cerita tentang film dokumenter. Semua siap. Semua channel-channel YouTube itu berawal. Tak tahu dia itu akan viral. Nah, jadi antum bisa buat. Apa hobi antum? Oh, saya kuliner. Isinya makanan aja. Asam pode baung, apa lagi? Tapa, selais, belacan, daun ubi tumbuh, rimbang, kencong. Jadi setiap orang, antum jadi ikon. Setiap orang ingin kuliner Riau, dia ingat channel antum. Itu channel. Jadi terserah antum hobinya kemana, buat. Atau ceritanya tentang sungai aja. Sungai Siak, Sungai Kampar, semua sungai. Sungai terpanjang, sungai terdalam, sungai terpendek, sungai. Anda ingin merasakan mandi dalam teh tarik, datang ke Sungai Siak. Kamu cuma mandi teh tarik. Yabi'u dinahu, dijualnya agamanya bi'aradin minat dunia. Menjual agama hanya dengan sepotong, sekeping, seketul dunia. Mbak kemarin waktu umrah jilbabnya panjang kan? Jilbab panjang, berdoa di depan Ka'bah, viral fotonya di Instagram. Pas balik, kebuka balik. Pas ditanya, loh, kemarin waktu umrah kok jilbabnya panjang? Tuntutan skenario. Menjual agama karena dunia. Berapalah dapat dia dari film? Berapalah dapatnya itu? Habis dunia, habis dia, habis semuanya. Yang tinggal azabnya aja lagi. Nanti udah laptop, tua, ompong, peot, barulah taubat. Setelah berhijrah, menangis di depan. Cuma film-film saya yang lama, cuma video yang lama. Apa gunanya lagi? Banyak saya tengok fenomena. Berjalan anak gadis sama neneknya. Neneknya berjilbab panjang. Anak gadis itu pula terbuka. Padahal orang yang sudah tua renta itu tidak perlu terlalu tertutup. Mestinya anak gadisnya itu yang tertutup kan? Nenek itu tak terlalu tertutup, tak apa-apa. Siapa yang bernafsu nengok dia? Itu balik pula. Neneknya rapat keluar rapat lagi. Cucu tadi terbuka. Dan dunia ini terbalik-balik. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual
keyakinan. Padahal yang mau mati kita ini, yang mau kita bawa ini, yang kita bawa ini kalau mati dunia atau agama? Agama dijual gara-gara dunia. Antum kalau antum punya badan antum sudah antum jual kepada Allah. Kalau antum punya harta antum sudah antum jual kepada Allah. Mana dalilnya? Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah sudah membeli amwalahum, harta kamu, wa anfusahum, diri kamu, harta kamu sudah dibeli Allah. Dibelinya pakai apa? Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Jadi kalau antum jual ke dunia, berarti antum sudah menjual barang 2 kali. Yang menjual barang 2 kali itu pengkhianat. Hanya pengkhianat yang menjual barangnya 2 kali. Ini mobil Bapak? Ya, saya beli ya Pak. Berapa? 100 juta. Ya. Tapi saya cuma ada DP-nya dulu 10. Nanti sore saya bayar ya. Ya. Zuhur, datang orang. Mau beli 120, dijual. Siapa itu? Pengkhianat. Yang sudah di DP tak boleh. Kecuali dia telepon dulu. Ini ada orang menjual, mau beli pula 120. Ya, izin aku pun tak ada duit segitu. Tak boleh menjual barang 2 kali. La yabi'u ahadukum ala bai'i akhi. Tak boleh membeli barang yang boleh dibeli kawan. Wala yaqtibu ahadukum fawqa khitbati akhi. Tak boleh meminang anak gadis yang udah dipinang orang. Pak Haji, anak Pak Haji itu udah dipinang orang. Udah kemarin. Janjinya apa? Janjinya maharnya 100 gram. Bayar 200 gram? Oke. Tak boleh. Rusak hubungan orang. Jadi nanti antum jangan membeli barang yang udah dibeli orang. Jangan meminang yang sudah dipinang. Tapi katanya Pak Ustaz, sedetik sebelum akad nikah, sedetik sebelum janur melengkung itu zaman dulu, karena bergantungnya di pohon bambu. Sekarang di tiang listrik tak melengkung lagi. Maksud pepatah itu adalah sebelum dipinang ditunang. Orang yang udah ditunang tak boleh dipinang. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kita baca sampai jam 6.15. Nanti jam 6.15 baru kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Habis itu sampai 6.30, 6.40 baru kita sholat sunat isyraq. Sholli sunnatal isyraq raka'ataini ilaika. Hadis yang ke-88. An Abi Sirwa'ah bi kasri sin. Sinnya baris bawah. Sirwa'ah. Wa fathiha. Kalau ada yang baca baris atas boleh sarwa'ah. Sirwa'ah, sarwa'ah. Jadi nama-nama itu kadang bisa dibaca 3. Al-Basri, Al-Bisri, Al-Busri. Makanya ada, siapa nama kau? Hasan Basri, Pak. Nama kau? Hasan Bisri. Betul dua-dua. Nama kau siapa? Tirmizi. Nama kau siapa? Tarmizi. Nama kau siapa? Turmuzi. Betul tiga-tiganya. Tartir, tur. Nama Arab begitu. Nama Indonesia tak bisa. Nama Indonesia kalau dirubah jadi I, jadi perempuan. Soekarno, laki-laki. Soekarni, perempuan. Tak bisa. Nah, jadi dalam beberapa nama bisa dibaca A, I, U. Al-Basri, Al-Bisri, Al-Busri. Tirmizi, Tarmizi, Turmuzi. Tak semua nama bisa begitu. Uqbah bin Haris. Nama dia Uqbah bin Haris. Nama panggilannya Abu Sirwa'ah. Allah dia berkata, Shallaitu wara'an Nabi. Aku sembahyang di belakang Nabi. Oh, beruntungnya dia ya Allah.